Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 3 Mei 2021. Kita mengawali pekan di bulan yang baru ini. Saudari-saudaraku, hari ini kita merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Selamat pesta nama untuk saudara sekalian yang merayakan nama Filipus dan Yakobus. Filipus berasal dari Betsaida dan merupakan murid Yohanes Pembaptis. Dalam Injil Yohanes dikisahkan Yesus yang memanggil Filipus sehari setelah ia memanggil Petrus dan Andreas. Tidak banyak kisah tentang Filipus, namun dari firman Tuhan hari ini dapat kita simpulkan bahwa Filipus berwatak spontan. Ia meminta kepada Yesus untuk ditunjukkan Bapa dan itu sudah cukup baginya. Filipus juga dengan spontan menjawab Yesus ketika mukjizat penggandaan roti. Ia berkata, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Filipus mewartakan Injil di Frigia dan meninggal di Hierapolis, Asia Kecil. Dalam bilangan 12 murid, terdapat dua nama Yakobus. Yang pertama adalah Yakobus saudara Yohanes, anak Zebedeus, yang disebut sebagai anak-anak guru atau Boanerges. Yang kita rayakan hari ini adalah Yakobus muda, anak dari Alfeus dan menjadi saudara sepupu Yesus. Yakobuslah yang menjadi uskup pertama di Yerusalem. Orang-orang Yahudi sungguh menghormati dia dan ia diberi julukan yang adil. Surat-surat Rasul Yakobus menjadi kanon dalam kitab suci. Salah satu butir ayatnya kita semua hafal mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Rasul Yakobus wafat dengan cara dilemparkan dari menara bait Allah lalu dirajam hingga mati pada tahun 62. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 14. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Filipus, barang siapa melihat aku, ia akan melihat Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom untuk kita semua. Bacaan hari ini sama dengan bacaan hari Sabtu lalu. Namun mari kita memetik inspirasi yang lain dari firman hari ini, yakni perihal identitas Yesus yang belum dikenali oleh para murid. Segala pengajaran, karya, dan berbagai mukjizat yang Yesus buat belum juga menjadikan para murid mengerti akan jati dirinya yang sejati. Thomas yang tidak tahu jalan yang Yesus ajarkan, dan Filipus yang meminta ditunjukkan Bapa agar dirinya menjadi percaya. Yesus mengungkapkan identitas dirinya dengan berfirman, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Untuk meyakinkan para murid bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, Yesus menyampaikan bahwa apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam diri anak. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, sebuah ilustrasi yang mungkin dapat membantu untuk memahami kesatuan antara Yesus dan Bapa. Saya ingat di film-film tentang kerajaan, ketika Kaisar menyampaikan titahnya melalui surat kepada sang utusan, setiap penerima selalu memberi hormat seperti kepada Kaisar. Padahal Kaisar tidak ada di situ, namun titahnya yang hadir bersama seorang utusan. Demikian pula dengan kesatuan antara Bapa dan Yesus. Yesus yang mewartakan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapanya, menegaskan relasi yang dalam dan kesatuan antara dirinya dengan Bapa. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, sedemikian dekat dan hangat relasi Yesus dengan Bapa. Bagaimana dengan relasi kita dengan Tuhan? Apakah relasi kita dengannya juga ada kedekatan dan kehangatan? Semoga demikian. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.